teman-teman, perkenalkan nama saya Dini Marika dari Prodi Akuntansi Pagi semester 2. Di sini saya akan menjawab soal UTS dari Bapak Fauzan MS, mata kuliah Hukum Pajak dan Perpajakan. Baik teman-teman, pada soal pertama yaitu sebutkan dan jelaskan besaran tarif progresif. Tetapi, apa sih itu tarif pajak? Tarif pajak pada umumnya berupa presentasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai acuan pengenaan pajak. Dan salah satunya ada tarif progresif. Tarif progresif merupakan tarif pemungutan pajak yang mana presentasi akan naik sebanding dengan pemungutan pajaknya. Di Indonesia sendiri, tarif progresif digunakan untuk tarif pemungutan pajak penghasilan atau PPh. Nah, di sini ada 4 lapisan. Lapisan yang pertama, lapisan penghasilan kena pajak atau PKP sebesar 50 juta dikenakan pajak 5%. Lapisan yang kedua, lapisan PKP senilai 50 juta sampai 250 juta dikenakan pajak 15%. Lapisan ketiga, lapisan PKP 250 juta sampai 500 juta dikenakan pajak 25%. Dan yang keempat, lapisan PKP di atas 500 juta dikenakan pajak 30%. Pada soal kedua, sebutkan dan jelaskan tarif PTKP terbaru. Sebelumnya, PTKP adalah penghasilan tidak kena pajak. PTKP merupakan sejumlah penghasilan dari wajib pajak yang dibebaskan dari pengenaan PPh pasal 21. Berikut adalah uraian PTKP. Yang pertama, ada wajib pajak tidak kawin atau disingkat dengan TK. Wajib pajak tidak kawin dengan 0 tanggungan sebesar 54 juta. Wajib pajak tidak kawin dengan 1 tanggungan sebesar 58.500. Wajib pajak tidak kawin dengan memiliki 2 tanggungan senilai 63 juta. Wajib pajak tidak kawin memiliki 3 tanggungan senilai 67.500. Yang kedua, wajib pajak kawin atau disingkat dengan K. Wajib pajak kawin yang tidak memiliki tanggungan sebesar 58.500. Wajib pajak kawin yang memiliki 1 tanggungan sebesar 63 juta. Wajib pajak kawin memiliki 2 tanggungan sebesar 67.500. Wajib pajak kawin memiliki 3 tanggungan sebesar 72 juta per tahunnya. Yang ketiga, wajib pajak kawin penghasilan istri dan suami di kamu. Wajib pajak kawin tidak memiliki tanggungan senilai 112.500 jika memiliki 1 tanggungan senilai 117 juta. Jika memiliki 2 tanggungan senilai 121.500 dan jika memiliki 3 tanggungan senilai 126 juta per tahunnya. Nah, pada soal ke-33, sebutkan dan jelaskan dalam bentuk tabel batas akhir pembayaran dan pelaporan PPh. Di sini teman-teman dapat lihat ya tabelnya. Ada jenis pajak atau jenis SPT, jatuh tempo pembayaran atau penyetoran, jatuh tempo pelaporan SPT. Yang ke-1, PPh pasal 26 atau 21, jatuh tempo pembayaran atau penyetoran tanggal 10 bulan berikutnya, jatuh tempo pelaporan SPT tanggal 20 bulan berikutnya. Yang kedua, PPh pasal 22 tanggal 10 bulan berikutnya, jatuh tempo pelaporan SPT-nya tanggal 20 bulan berikutnya. Yang ketiga, PPh pasal 22 bendahara pemerintah, jatuh tempo pembayaran atau penyetoran maksimal 7 hari setelah pembayaran. Jatuh tempo pelaporan SPT tanggal 14 bulan berikutnya. Yang keempat, PPh pasal 23 atau 26, jatuh tempo pembayaran atau penyetorannya tanggal 10 bulan berikutnya. Jatuh tempo pelaporan SPT tanggal 20 bulan berikutnya. Yang kelima, PPh pasal 25 masa, jatuh tempo pembayaran atau penyetorannya tanggal 15 bulan berikutnya. Jatuh tempo pelaporan SPT-nya tanggal 20 bulan berikutnya. Yang keenam, PPh pasal 29 tahunan orang pribadi, jatuh tempo pembayaran atau penyetoran sebelum SPT tahunan PPh OP dilaporkan.
Jatuh tempo pelaporan SPT 3 bulan setelah tahun pajak berakhir. Yang ketujuh, PPh pasal 29 tahunan badan. Jatuh tempo pembayaran atau penyetorannya sebelum SPT tahunan, PPh badan dilaporkan. Jatuh tempo pelaporan SPT 4 bulan setelah tahun pajak berakhir. Yang ke-8, PPh pasal 4 ayat 2 atau final, jatuh tempo pembayaran penyetoran tanggal 15 bulan berikutnya, jatuh tempo pelaporan SPT-nya tanggal 20 bulan berikutnya. Yang ke-9, PPh pasal 4 ayat 2 atau final 1% omset atau PP 46 atau penghasilan bruto tertentu. Jatuh tempo pembayaran atau penyetorannya tanggal 15 bulan berikutnya, jatuh tempo pelaporan SPT-nya tanggal 20 bulan berikutnya. Yang ke-10, PPN. Jatuh tempo pembayaran atau penyetorannya akhir bulan berikutnya sebelum SPT masa PPN dilaporkan. Jatuh tempo pelaporan SPT-nya akhir bulan berikutnya. Yang ke-11, PPN bendahara pemerintah. Jatuh tempo pembayaran atau penyetorannya maksimal 7 hari setelah pembayaran. Jatuh tempo SPT pelaporannya akhir bulan berikutnya. 24. Sebutkan denda atas keterlambatan pelaporan SPT masa dan SPT tahunan orang pribadi dan badan. Denda telat lapor SPT pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Pertama, denda senilai 100.000 untuk WP pribadi. Kedua, denda senilai 1 juta untuk WP badan. Ketiga, denda senilai 500.000 untuk surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai. Keempat, denda senilai 100.000 untuk surat pemberitahuan masa lainnya. Nah, pada soal kelima, sebutkan batasan-batasan dalam membuat definisi perpajakan. Menurut saya, kita harus mengetahui batasan-batasan membuat definisi perpajakan, yaitu kita harus mengetahui bahwa pajak itu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak dipungut oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Pajak tidak menimbulkan adanya kontraprestasi dari pemerintah secara langsung. Pajak tidak dipungut untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Dan nantinya uang pajak akan digunakan untuk kepentingan pembangunan nasional. Nah, dengan begitu, jika kita ingin mengetahui cara atau batasan-batasan dalam membuat definisi pajak, kita harus mengarahkan sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Pada soal selanjutnya, apakah Anda sependapat dengan kebijakan pemerintah berkaitan dengan insentif pajak di masa pandemi COVID-19? Nah, tetapi sebelumnya apa sih itu insentif pajak? Insentif pajak merupakan suatu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah berupa pengurangan beban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak atau pajak ditanggung pemerintah atau DTB. Insentif pajak ini memberikan fasilitas kepada wajib pajak yang tidak perlu lagi membayar atau melakukan penyetoran pajak dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh pemerintah. Insentif pajak bagai angin segar di tengah pandemi COVID-19 karena dinilai dapat memberikan kemudahan bagi sektor perekonomian yang terdampak. Perekonomian di Indonesia mengalami kontraksi tajam pada 2020 akibat pandemi COVID-19. Salah satu sektor yang paling terdampak yaitu sektor UMKM atau usaha mikro kecil menengah karena pemerintah dan penawaran akan barang dan jasa di sektor UMKM menjadi terganggu akibat pembatasan yang dilakukan untuk menekan penyebaran virus corona. Hal ini mengakibatkan penurunan omset yang sangat drastis selama pandemi di kalangan UMKM di Indonesia. Saya sendiri sangat setuju atau sependapat diadakannya kebijakan terkait dengan insentif pajak. Oke teman-teman, mungkin itu saja pemaparan jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum